Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, serta segenap pengurus Masjid Hubul Huda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah dan insyaallah sholat tarawih yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu merupakan hamba pilihan Allah, karena tidak ada yang bisa menjamin dari malam pertama kita tarawih itu tidak ada yang bisa menjamin untuk istiqomah dalam melaksanakan tarawih ini. Hanya orang-orang yang tertentu, dan itu Allah yang menggerakkan hatinya untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan itu bisa Bapak Ibu sekalian rasakan masing-masing di dalam diri Bapak. Kalau merasa hatinya itu tidak bisa meninggalkan masjid atau terpaut ke masjid terus menerus, berarti Allah sayang sama Bapak dan Ibu, ya. Nah, selanjutnya mari bersama-sama kita kirimkan sholawat beserta salam kita kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti, karena tidak ada pertolongan yang paling bisa menolong kita nanti kecuali pertolongan Allah dan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak menjadi umat yang diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Hubul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-15 ya Bapak ya, malam ke-15 Ramadan, yang mana kata Imam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kubawi dalam kitabnya Durratun Nasihin mengatakan, ini hikmah ataupun keutamaan pada malam 15 Ramadan itu. Nah, ini kita simak ya Bapak ya. Wa bil lailatil khamisatu asyara tusalli alaihi al malaika wa hamalatul arsy wal kursi. Artinya pada malam ke-15 para malaikat itu yang malaikat penjaga arsy itu ya, dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit itu memintakan ampunan untuknya. Artinya malaikat yang sekarang menjaga arsy ya, arsy itu tempat kemuliaan ya. Nah, dalam ini kita harus diluruskan, arsy itu bukan tempatnya Allah. Allah tidak memiliki tempat ya. Nah, arsy itu tempat yang mulialah ya. Jadi tempat para malaikat beribadah, bersujud, ruku sampai hari ini. Nah, dan malaikat-malaikat di langit itu pada malam ke-15 ini berdoa memohon ampunan kepada siapa yang malam hari ini berdoa kepada Allah. Misalnya mau minta diberikan rezeki yang lancar, atau minta umur panjang, atau mungkin minta ampun terus kepada Allah, itu para malaikat itu mengaminkan dari atas. Nah, itu hikmah pada malam ke-15 ini. Nah, selanjutnya juga 2 malam lagi insyaallah kita akan memperingati malam ke-17 Ramadan, artinya nuzul Quran ya Bapak ya. Nuzul Quran itu artinya malam turunnya Al-Quran. Nah, dari mulai malam ini sudah mulai tanda-tanda Lailatul Qadar itu sudah ada ya. Siapa yang merasakan dirinya itu ada perubahan di dalam malam-malam ganjil terakhir itu, nah itu dapat dipastikan yang bersangkutan mendapatkan Lailatul Qadar, karena tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu adalah ya
uh, dalam surah Al-Qadar itu dijelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, malam Lailatul Qadar itu ya, malam selain dia lebih baik dari 1000 bulan, pada malam itu juga para malaikat turun ya, dan ruh ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, itu termasuk ruh namanya, itu di atas izin Allah turun pada malam hari ini. Mulai dari yang ganjil, mulai 15, 17, 19. Itu kenapa mereka turun? Kalau para malaikat turun itu atas izin Allah mencatat siapa saja tuh yang pada malam itu berbuat baik, siapa yang pada malam itu sedekah di masjid, siapa yang pada malam itu salat tahajud, siapa yang pada malam itu banyak-banyak salawat kepada Nabi, siapa yang malam itu juga beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Itu para malaikat atas izin Allah turun ke bumi mencatat, lalu membawa catatan itu kepada Allah. Dan warruh itu apa fungsinya ketika turun ke dunia ini ya, atas izin Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, katanya di ayat itu dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, itu dijelaskan bahwa para ruh ya, para ruh orang-orang yang kita cintai mungkin yang sudah mendahului kita, dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan bahwa para ruh itu mendatangi masing-masing rumah kita. Ya, itu yang pernah saya pelajari dulu di pondok, itu para ruh itu mendatangi rumah kita tanpa kita sadari. Mungkin mereka itu mengetuk pintu kita, ada yang melihat kegiatan kita ngapain aja tuh di rumah ya. Nah, makanya Bapak Ibu mohon maaf banget ini, kalau di rumah itu mungkin ada punya beberapa anak misalnya, boleh diluruskan mungkin untuk kegiatan dunia, oh fokus untuk bisnis, fokus untuk mengurus usaha, fokus untuk menjadi ini, jadi itu, jadi ini. Tapi pesan saya satu saja, dan ini juga mungkin para ustadz juga banyak menyampaikan, minimal ada satu dari keluarga kita itu yang ahli Al-Quran Bapak Ibu. Ya, dalam arti, oh nanti kita khususkan anak kita ini buat khusus ngaji agama nih, tapi enggak juga. Jadi minimal ada satu minimal di dalam keluarga itu yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran yang gimana? Syukur-syukur yang hafal Al-Quran 30 juz. Itu luar biasa nanti di surga. Dia yang menarik kita ketika kita mungkin amal kebaikan kita itu kurang, lalu Allah jatuhkan kita, menebus dosa kita di api neraka. Nah, anak ataupun keluarga kita yang hafal Al-Quran itulah yang bakal menarik kita. Ya Allah, itu ayah saya, ya Allah, itu ibu saya, itu paman saya, ini diselamatkan tuh oleh Allah. Nah, itulah kelebihan ahli ataupun keluarga yang mempunyai minimal ya, ada di dalam keluarga itu yang ahli Al-Quran. Setidaknya dia mempelajari Al-Quran. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ada ketika ruh itu datang ke rumah kita masing-masing, itu mereka melihat kita pada malam hari ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, sangat disayangkan ya, sangat dirugikan kalau kita selama bulan suci Ramadan ini tidak mengisi waktu kosong ataupun waktu kita itu dengan beramal baik. Dalam arti mungkin bisa membaca Al-Quran ya, sedekah, apa lagi. Nah, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang baik itu. Tapi yang pasti sangat dirugikan kalau kita di dalam bulan Ramadan ini tidak bisa memaksimalkan malam-malam di dalam bulan Ramadan itu dengan baik. Ya, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, mungkin kita tidak tahu amal yang mana nanti yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita di Yaumil Mizan nanti, pada hari ditimbang semua amalan kita itu. Barangkali nggak tahu kita di dalam hati kita sekalian ini, yang nggak tahu yang mana yang lurus, mana yang bengkok ya. Makanya kembali lagi kepada Allah ya, niatkan hati kita ketika kita melaksanakan sesuatu apapun itu, niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dimulai dengan niat karena Allah, gagal ataupun berhasil, maka kita tidak akan menyesal dengan apa yang telah kita perbuati. Maksudnya apa? Karena kita sudah bersama Allah. Itulah keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini, pada para malaikat dan para ruh itu turun. Para ruh itu meminta ya, memohon kepada keluarga kita itu supaya minimal dibacakan doa ataupun dikirim surah-surah yang lain. Terus pertanyaannya, Ustaz, kalau kirim Al-Fatihah sama doa itu sampai apa enggak sih, Ustaz? Contohnya begini,
ketika saya mendoakan sesuatu yang buruk kepada bapak ibu, bapak terima atau enggak? Pasti enggak terima dong. Berarti bapak dan ibu meyakini bahwa sesuatu yang kita sampaikan doa itu adalah merupakan sesuatu yang akan sampai padanya. Nah, berarti doa itu bakalan sampai. Tapi jangan ada keraguan, ya. Jangan ada keraguan bahwa takut nanti doa ataupun ayat Al-Quran yang kita bacakan itu tidak sampai kepada orang yang kita maksud, ya. Makanya banyak sebagian ulama, Rasulullah juga dulu ketika melewati satu kubur, ya, melewati kuburan, itu beliau mendengar suara yang amat keras, ya. Ketika lewat di satu kuburan itu, Rasulullah mendengar suara jeritan di dalam kubur. Maka sahabat bertanya Abu Bakar ketika itu, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah aku mendengar suara jeritan salah satu hamba Allah yang disiksa oleh Allah habis-habisan di dalam kubur itu, kata Rasulullah. Terus apa? Terus kata Abu Bakar, apa sebabnya itu ya Rasulullah? Kenapa dia bisa menjerit kesakitan, disiksa oleh Allah dalam kubur? Ternyata ketika hidupnya, dia selama hidupnya ketika buang air itu tidak pernah bersuci. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, maka Rasulullah ketika itu menancapkan satu pohon, ya. Mungkin kalau kita dilihat di kuburan itu banyak tuh pohon yang warna kuning gitu kan, ya. Nah, ada bacaannya juga itu Bapak Ibu, ya. Bacakan itu inna kal kautsar, itu Rasulullah yang mengajarkan. Baca 3 kali, ditancapkan Rasulullah di kubur yang bersangkutan itu, maka diamlah mayit yang disiksa di dalam kubur itu. Berarti apa? Doa yang disampaikan, ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu sampai kepada orang yang meninggal. Apalagi misalnya orang tua kita. Makanya ketika kata ulama itu dijelaskan, doa anak kepada orang tua itu seperti kilat atau petir menyambar. Tapi jangan ada keraguan. Makanya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mungkin para remaja, lakukan sesuatu, ya, apapun itu, mintalah doa kedua orang tua. Nah, minta doa kedua orang tua. Karena doa orang tua itu sangat luar biasa. Nah, jadi sudah kita ketahui bersama-sama bahwa doa itu merupakan senjata bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu termasuk doa, termasuk pikiran kita. Ya, Allah itu dekat sama kita kan. Dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an itu banyak, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya itu. Allah itu dekat sama kita. Makanya hati-hati ketika kita berpikir, ya, berpikirlah dengan positif. Berpikirlah masa depan kita itu bakalan cerah. Artinya apa? Husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Kadang-kadang saya ragu, Ustaz. Kadang kok hidup saya begini-begini aja. Ya, hidup saya nggak ada perubahan begitu. Kok Allah mungkin apa? Nggak ada. Semua kita di dunia ini sama halnya, sama semuanya. Ya, Allah itu sudah memberikan porsi-porsi tertentu kepada kita. Jadi sudah ada ketentuan masing-masing. Hari ini kita sholat, hari ini mungkin besok nggak tahu. Nah, dan juga hari ini kita nggak tahu bisa memastikan bahwa tahun depan kita bisa bertemu atau tidak lagi dengan bulan Ramadan. Jangan-jangan kita sudah tidak ada lagi. Nah, makanya maksimalkanlah bulan Ramadan tahun ini. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Makanya mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Kita isi malam-malam bulan Ramadan kita ini dengan melantunkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Sah nggak Ustaz kalau kita baca nggak baca artinya juga? Apakah itu nggak benar Ustaz? Kan katanya kalau kita baca Quran harus dengan memahami arti dan kandungannya. Membaca saja situ sudah dapat pahala Bapak. Jadi nggak harus memahami, oh ini maksud ayatnya bagaimana. Tapi kalau pengen mengetahui juga nggak apa-apa, ya. Tapi membaca saja boleh. Baca ayatnya itu. Bahkan satu huruf dari Al-Quran itu dibalas 10 kebaikan. Kalikan saja itu, kalau sekali baca dalam Al-Quran itu satu halaman itu sudah berapa ribu huruf. Dikali 10 kebaikan. Nah, itulah Al-Quran, ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang Al-Quran karena waktunya kita terbatas, ya. Yang pasti Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. La zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Kita wajib beriman kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang menjadi sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, agar apa? Supaya tanda-tanda kita sebagai orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk apa Ustaz? Menjadi petunjuk. Orang yang bersama Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, Allah langsung yang menjaganya. Apalagi kita punya misalnya salah satu dari keluarga kita itu yang ahli Al-Quran. Nah, itu yang harus kita harus kita
buat di dalam keluarga kita itu minimal ada satu atau lebih banyak juga nggak apa-apa yang ahli Al-Quran. Nah, kalau dia dokter, dokter yang paham Al-Quran. Kalau dia pengusaha, pengusaha yang paham Al-Quran. Nah, itu yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian para jamaah saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada mungkin yang kata-kata yang baik, mungkin ada yang tersentuh di hati Bapak, oh ini bagus bermanfaat, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kata-kata mungkin yang kurang enak di hati Bapak Ibu sekalian, itu murni dari kesalahan saya sendiri ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.